يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung masalah Umariyatain, yaitu sebenarnya ibu dapat sepertiga apabila tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah dan bukan kasus Umariyatain. Seperti itu kan? Dan kita janjikan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan saat ini adalah waktu yang akan kita gunakan untuk membahas apa itu kasus Umariyatain. Kata Umariyatain dari kata Umar bin Khattab, Umar, ya, Umariyatain artinya dua kasus yang dinisbatkan kepada Umar. Kata tain dalam bahasa Arab itu penambahan ya dan nun untuk musanna. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab pasti memahami maksud anak. Taib. Pada kasus Umariyatain ini kita sebutkan kasus yang pertama adalah suami, kemudian istri, lalu ayah. Ya, mohon maaf. Suami, ibu, tidak mungkin suami dan istri bergabung dalam satu kasus. Suami, ibu, dan ayah. Dan kasus kedua, istri, ibu, dan ayah. Jadi kasusnya senantiasa melibatkan ibu, ya, dan ayah. Pada kasus yang pertama, suami, ibu, dan ayah. Seharusnya jika kita berpegang pada pelajaran yang sebelumnya, kita katakan ibu itu dapatnya sepertiga karena tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Dan ayah dapatnya sisa, suami dapat setengah. Demikian kan? Jika demikian perhitungannya, maka asal masalahnya 6, suami dapat 3, ibu dapat 2, ayah dapat 1. Dan pada kasus kedua, sama, ibu juga dapat sepertiga karena tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Dan istri dapat 1/4, ayah dapat sisa, dan asal masalahnya 12. Istri dapat 3, ibu dapat 4, dan ayah dapat 2. Lantas apa permasalahannya dengan kasus ini? Permasalahannya adalah jika kita bagi dengan pembagian seperti ini, maka kita dapati ayah yang notabene satu garis dengan ibu. Karena ayah dan ibu itu kan satu garisan sama orang tua. Ayah yang dia laki-laki kalah dengan warisan ibu. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Kok bisa laki-laki kalah jatah warisnya daripada perempuan padahal mereka di satu garis? Dan ini menyelisih kaidah waris. Kemudian Umar pun memberikan fatwa dan mengatakan sebenarnya ibu dapatnya sepertiga sisa. Atau istilah bahasa Arabnya sulusul baqi. Nah, ini adalah keadaan ketiga dari ibu mewarisi. Sepertiga, 1/6, dan sepertiga sisa atau sulusul baqi. Ini adalah keadaan ketiganya. Baik. Lantas apa yang terjadi jika kita bagi ibu dengan sulusul baqi? Mari kita ulangi pembagiannya. Baik. Kita lihat di sini ada 1/2 dan 1/3. Maka asal masalahnya masih 6. Ya. Kita tulis asal masalahnya 6. Dan suami, ya, kita tulis dia dapat 3. Lantas ibu dapat berapa? Nah, ibu bukan dapat 1/3 dari 6, namun dia dapat 1/3 dari sisanya. Artinya dari 3, karena 6 sudah dikurangi 3. Bisa difahami ya? Jadi ibu bukan dapat 1/3 dari 6, namun dapat 1/3 dari 6 yang sudah dikurangi 3. Artinya 1/3-nya 3. Berapa ibu dapat? Ibu dapat 1. Dan ayah dapat sisanya, yaitu 2. Nah, di kasus ini, ayah dapat 2 kali lipat daripada ibu, dan itu sejalan dengan kaidah waris. Sejalan dengan kaidah yang berjalan di ilmu waris. Nah, ini yang mendasari fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, coba kita kerjakan kasus kedua juga dengan Umariyatain. Atau dengan memberikan ibu sulusul baqi, ya. Baik.
Berarti ada 4 dan 3 sebagai farad dan asul masalahnya masih 12. Seperti itu ya. Istri kita berikan 3, demikian ya. Baik, sekarang sisanya berapa? 12 sudah dikurangi 3, sisa 9. Maka berapa sepertiganya 9? Nah, jawabannya berapa? Sepertiganya 9 adalah 3. Sepertiganya 9 adalah 3 dan sisanya untuk ayah. Dengan demikian, maka seimbang. Ya, maka seimbang. Di kasus pertama dan kasus kedua, si ayah senantiasa dapat 2 kali lipat jatah ibu. Dan ini sejalan dengan kaidah waris. Dari sinilah kasus Umariyatain itu dikecualikan. Coba kita lihat keadaan ibu mewarisi pada pelajaran sebelumnya. Yang pertama, dia dapat sepertiga. Kapan? Jika tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Dan yang ketiga bukan Umariyatain. Terkadang ibu tidak dapat sepertiga, padahal tidak ada anak, tidak ada jam'un minal ikhwah, tapi karena kasusnya adalah kasus Umariyatain, sehingga ibu dapatnya bukan sepertiga, tapi dapatnya adalah sulusul baqi. Bisa difahami ya? Namun, aslul masalah 12 ini, sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu masih bisa disederhanakan lagi. Misalkan, kita tulis dengan kasus yang sama, namun aslul masalahnya bukan 12, tapi 4. 4, maka seperempatnya adalah 1 untuk istri, dan untuk ibu adalah sepertiga sisa. Artinya 4 dikurangi 1, sisa berapa? 3. Sepertiganya itu berapa? 1 kan? Dan untuk ayah 2. Nah, di sini perhitungan yang kedua ini lebih sederhana. Meskipun penggunaan aslul masalah 4 ini keluar dari kaidah asal. Ya, keluar dari kaidah asal, di mana kita harus melihat bilangan yang dapat membagi 2 farad terkecil untuk dijadikan aslul masalah, namun kita di sini langsung tulis 4 tanpa ada perhitungan yang ada pada kasus-kasus yang lain. Artinya namanya juga kasus Umariyatain itu pengecualian dari kasus ibu, maka dalam pengerjaannya pun ya agak berbeda dari kasus yang lain. Intinya mau digunakan aslul masalah 12 atau 4 sih hasilnya sama saja, hanya saja 4 lebih sederhana daripada 12. Jadi harus diingat-ingat saja kalau ingin menggunakan aslul masalah 4, kita pada kasus Umariyatain yang istri, ibu dan ayah langsung tulis aslul masalah 4. Dan seperti itu aja. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.